Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Di video kali ini saya berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, baik melalui komen-komen di channel YouTube ini atau melalui WA atau ketika ketemu langsung. Nah, ini adalah pendapat saya ya mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Jika ada kekeliruan atau teman-teman punya pendapat yang lain, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang biasa ditanyakan para pecinta anggrek, terutama pemula. Berapa hari sekali kita perlu menyiram tanaman anggrek di kebun kita? Sebenarnya di dalam menyiram anggrek itu tidak ada patokannya ya, berapa hari sekali harus disiram atau berapa minggu sekali harus disiram. Nah, patokan utamanya adalah kita perlu melihat kondisi media tanam yang dipakai. Contohnya ini saya pakai akar kadaka ya. Akar kadaka itu cukup menyimpan air sehingga kita tidak terlalu perlu sering untuk menyiram tanaman ini. Di kebun saya ini biasanya dengan media tanam akar kadaka ini saya melakukan penyiraman paling cepat seminggu 2 kali. Nah, di musim penghujan karena ada sedikit tampias dan penguapan sedikit tidak terlalu banyak, ini kadang-kadang saya menyiramnya seminggu sekali. Nah, yang penting bagi teman-teman, ini perlu dilihat kondisi media tanamnya, apakah sudah kering atau belum. Jika belum kering, meskipun sudah lama tidak disiram ya jangan disiram. Berbeda dengan ini ya, media tanam ditempel di kayu seperti ini lebih sering perlu dilakukan penyiraman, terutama di musim kemarau. Nah, di musim hujan ya seperti yang di sini, ini bahkan saya tidak perlu melakukan penyiraman karena anggrek-anggrek di sini selalu terkena hujan. Jika di musim kemarau memang dengan kadaka yang sudah dikasih arang seperti ini akan lebih cepat kering, sehingga penyiramannya juga perlu lebih cepat. Nah, intinya mengenai penyiraman ini kita jangan berpatokan pada waktu berapa lama harus disiram, tetapi kita berpatokan pada kondisi media tanam yang sudah kering atau belum. Nah, anggrek itu kalau sudah agak kering baru disiram, kalau masih lembab atau basah ya jangan disiram, nanti ya terjadi kebusukan pada akar tanaman. Nah, jika akar tanaman busuk, otomatis tanaman juga akan busuk, lama-lama akan mati. Pertanyaan yang kedua, sebaiknya anggrek itu ditempel atau ditanam di dalam pot? Di habitat aslinya, anggrek kebanyakan hidup menempel pada pohon atau pada batu-batuan, sehingga yang terbaik sebenarnya adalah ditempelkan sesuai dengan kehidupannya di habitat aslinya. Nah, seperti ini adalah anggrek-anggrek yang kita tempel di kayu yang mati. Nah, pertumbuhannya cukup bagus ya, ditempel di kayu mati seperti ini pertumbuhannya cukup bagus dan terhindar dari kemungkinan terserang penyakit karena kebusukan pada akar. Nah, biasanya kan teman-teman itu melakukan over di dalam penyiraman ya, terutama di musim penghujan juga. Itu biasanya kalau ditanam di pot sering karena medianya itu cukup menyerap air, kelebihan air, sehingga sering mengalami kebusukan. Nah, kalau ditempel seperti ini meskipun kehujanan tiap hari, ini juga akan relatif lebih aman dibandingkan kita tanam di dalam pot. Nah, seperti ini juga tidak kita tanam di pot, kita tempel di kayu buatan. Nah, seperti ini juga lebih aman jika dibandingkan dengan di pot. Namun dengan penempelan seperti ini, karena kayu kan biasanya besar dan berat ya kalau dipindah-pindah, sehingga ini agak susah untuk dipindah-pindah. Nah, kelemahannya seperti ini, karena kan
ini kita menanam anggrek di rumah, kadang-kadang sebagai hiasan di rumah ya. Kita kadang-kadang pengen merubah posisinya, tempatnya. Nah ini jadi agak susah. Nah ini juga kita tempel di papan pakis seperti ini. Ini relatif lebih mudah untuk dipindah-pindah. Cuma kendalanya memang kalau ditempel seperti ini di musim kemarau terutama, itu kita perlu melakukan penyiraman yang intensitasnya lebih sering. Nah kalau kita tanam di pot seperti ini kebetulan kita tanam pakai soft pot ya, yang ringan ya. Ini lebih mudah untuk dipindah-pindah dan bisa diatur, misalkan kita mau bikin dekorasi dan lain sebagainya, ini lebih gampang. Seperti ini juga, ini kita tanam di pot ya. Ini bisa kita pindah-pindah, bisa kita atur posisinya secara lebih fleksibel. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pupuk. Pupuk yang dipakai untuk anggrek itu pupuk apa? Menurut saya semua merek pupuk bagus ya untuk anggrek. Yang penting adalah mengandung unsur N, P, dan K. N, nitrogen itu biasanya dipakai untuk anggrek-anggrek dalam masa pertumbuhan, kadar N tinggi untuk anggrek-anggrek dalam masa pertumbuhan, P tinggi untuk anggrek-anggrek dalam fase pembungaan. Nah, mengenai mereknya banyak ya di toko-toko dijual. Nah, kalau saya juga ganti-ganti merek biasanya pakainya. Yang saya semprotkan di bagian bawah daun. Seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu juga 1 kali kalau pas tidak sempat. Nah metode penyemprotan ini menurut saya dari beberapa referensi ini merupakan cara penyemprotan cara pemupukan yang paling efektif, karena stomata di bawah daun ini mampu menyerap nutrisi secara lebih cepat. Selain disemprotkan juga bisa disiramkan di bagian media tanam. Selain pemupukan juga bisa ditambahkan dengan penyemprotan fungisida terutama di musim penghujan, dan insektisida jika terindikasi ada serangan pada tanaman anggrek. Nah waktunya ini bisa bersamaan ya antara pemupukan dan pemberian fungisida. Cuma kalau insektisida biasanya tidak saya campur dengan fungisida. Pertanyaan selanjutnya, jika bunga sudah rontok, apakah tangkai bunga ini perlu dipotong atau tidak? Contohnya seperti ini. Ini adalah anggrek dendrobium yang bunganya sudah rontok. Untuk dendrobium ini sebaiknya dipotong saja, karena ini kalau sudah rontok seperti ini tidak akan muncul bunga lagi di bagian tangkai yang lama ini. Nah anggrek dendrobium punya kemampuan untuk berbunga kembali. Nah ini sudah rontok, ini sudah muncul spek atau calon bunga baru. Nah ini yang lama yang sudah rontok kita potong aja biar tidak mengganggu pemandangan. Berbeda dengan anggrek bulan. Anggrek bulan ini memiliki potensi ketika bunganya sudah rontok, ini bisa tumbuh batang bunga lagi di ruas-ruas tangkai bunga yang lama ya. Jadi ini kalau teman-teman sekalian tidak mau memotong nggak apa-apa, jadi nanti akan banyak sekali cabangnya. Tapi kalau mau memotong, nah seperti ini bisa aja. Ini yang belakang pernah berbunga, kita potong, muncul tangkai bunga yang baru. Biasanya tangkai bunga yang baru ini lebih besar. Pertanyaan selanjutnya, jika kita punya anggrek dendrobium gundul seperti ini, apakah perlu kita potong atau kita biarkan saja? Nah ini sebenarnya terserah ya buat teman-teman. Yang jelas anggrek yang dendrobium yang sudah gundul seperti ini masih punya potensi untuk tumbuh keki seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya kan sudah mati. Kalau kita potong nanti bisa tumbuh keki-keki seperti ini di luar pot ya. Contohnya seperti ini. Nah ini adalah dulu batang dendrobium yang sudah mati,
kita potong, kita gantung terbalik seperti ini. Nah, ini bisa muncul anakan atau keki anggrek. Nah, ini nanti kalau sudah agak gede, akarnya banyak, bisa kita tempel di pakis, di kayu, atau kita pot. Demikian video kali ini. Jika masih ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan jika ada kekeliruan juga bisa disampaikan melalui kolom komentar. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.